Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Andi Sriwijaya MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan kepada rekan-rekan sekalian yang saya sayangi. Pertama, yang lebih utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani pada hari ini. Kedua kalinya sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harap-harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Ketiga kalinya saya di sini akan memperkenalkan yaitu kelompok 1. Saya Hesti Wulandari sebagai moderator, Umi Ma'rifah sebagai pemateri 1, Siti Makiatul Arofah sebagai pemateri 2, kemudian Yulia Novita sebagai notulen. Pembahasan kita hari ini yaitu tentang pengertian, tujuan, jenis-jenis, teknik membaca intensif. Untuk pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh pemateri 1 yaitu Umi Ma'rifah, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian membaca intensif. Menurut Ragin 1979, membaca intensif, intensive reading adalah suatu studi seksama, telaah, teliti, dan penanganan terperinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap tugas-tugas pendek, kira-kira 2-4 halaman setiap hari. Teks-teks yang bisa dibaca secara intensif antara lain dokumen-dokumen resmi, dokumen-dokumen kontra, buku-buku pelajar, buku-buku hukum, karya ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, dan lain-lain. Kemampuan membaca intensif ditandai oleh kemampuan memahami detail-detail informasi secara lengkap, akurat, dan kritis terhadap fakta-fakta, konsep, gagasan, ide, pengalaman, pesan, dan perasaan yang tertuang dalam bahasa tulis. Tujuan membaca. Membaca intensif bertujuan untuk mengembangkan keterampilan membaca secara detail dan cermat, dengan menekankan pada pemahaman kata, kalimat, pengembangan kosakata, dan juga pemahaman keseluruhan isi wacana. Tujuan membaca intensif. May dalam Marzon 1995 membagi tingkatan-tingkatan pemahaman itu ke dalam 4 klasifikasi, yakni pemahaman literal, interpretasi, kritis, dan kreatif. Pemahaman literal adalah memahami yang paling sederhana atau paling dasar karena hanya memerlukan sedikit kegiatan berpikir. Yang kedua yaitu interpretasi. Adalah pemahaman yang melibatkan keterampilan berpikir diperlukan pembaca untuk mengidentifikasi gagasan dan makna yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam teks. Pemahaman kritis adalah keterampilan membaca yang dimiliki oleh pembaca yang tidak hanya mampu memaknai bacaan secara literal dan menginterpretasikannya. 4. Pemahaman kreatif adalah keterampilan membaca yang berada pada tingkat paling tertinggi dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis membaca intensif. Di mana membaca intensif ini mempunyai 5 jenis-jenis. Yang pertama yaitu membaca teliti. Membaca teliti bertujuan untuk memahami secara detail gagasan yang terdapat dalam teks bacaan tersebut untuk melihat organisasi,
penulisan atau pendekatan yang digunakan oleh si penulis. Jenis-jenis yang kedua yaitu membaca pemahaman. Membaca pemahaman ini menurut Tarigan adalah jenis bacaan yang bertujuan untuk memahami standar atau norma sastra, ulasan kritis, drama, tertulis, dan model narasi. Dan yang ketiga yaitu membaca kritis. Membaca kritis dengan kegiatan yang dilakukan secara bijaksana, mendalam, evaluatif, dan tujuan untuk menemukan keseluruhan bahan bacaan, baik makna baris-baris, makna antar baris, maupun balik makna baris. Yang keempat yaitu membaca ide. Membaca ide adalah jenis kegiatan membaca yang bertujuan untuk menemukan, melestarikan, dan menggunakan ide-ide yang terkandung dalam membaca. Dan yang terakhir, jenis yang terakhir yaitu membaca kreatif. Membaca kreatif ini adalah kegiatan membaca yang tidak hanya sekedar menangkap makna antar baris dan makna tersurat, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kehidupan sehari-hari. Lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu teknik membaca intensif. Untuk menerapkan metode dan teknik membaca intensif, maka demikian teknik membaca yang bisa digunakan antara lain teknik SQ3R, KWLH, dan CATU. Yang pertama yaitu teknik SQ3R. SQ3R ini merupakan singkatan dari survei, question, read, recite, dan review. Singkatan ini sekaligus juga mencerminkan suatu prosedur atau langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan kegiatan membaca intensif. Yang kedua yaitu teknik KWLH. KWLH ini merupakan singkatan dari know, want, learn, dan how. Teknik KWLH ini hendak menuntun pembaca pada kegiatan membaca selektif sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Dan yang terakhir yaitu teknik CATU. CATU ini merupakan kependekan dari cari, tulis kembali, dan uji. Teknik ini lebih cocok digunakan untuk membaca karya ilmiah yang lebih pendek mengenai suatu topik tertentu. Misalnya pada artikel-artikel ilmiah, bab-bab dan subbab sebuah buku, atau mungkin catatan-catatan kuliah. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai makalah kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembahasan-pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan kami. Dan untuk kesimpulan yang akan disampaikan oleh Yulia Novita, kepadanya dipersilakan. Kesimpulan dari kami yaitu membaca intensif adalah aktivitas yang dilakukan seseorang untuk membaca secara cermat untuk memahami suatu teks secara cepat dan akurat. Yang termasuk dalam kelompok membaca intensif yaitu membaca telaah isi dan membaca telaah bacaan. Tujuan membaca intensif ini adalah untuk mengembangkan keterampilan secara detail dan cermat dengan menekankan pemahaman kata, kalimat, pengembangan kosakata, dan juga pemahaman keseluruhan isi wacana. Dalam membaca intensif ada beberapa teknik membaca yaitu teknik SQ3R, KWLH, dan CATU. Sekian dan terima kasih. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik kami pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.